waktu mudanya nggak punya uang, nggak punya segala macam, jadi tidak bisa berobat gitu. Umur 40 tahun saya bawa ke dokter, ke saraf, kena lambat ini 45. Singkatnya apa Pak pertanyaannya? Jadi sekarang saya disuruh RMI dioperasi sama dokter Andri itu. Saya bilang ini udah lama, takut malah makin lumpuh saya nanti gitu kan, takut lumpuh. Jadi saya minta diterapi aja. Tapi tidak salah udah 15 tahun nih saya diterapi terus. Nah, pertanyaannya apa Pak? Diterapi. Jadi kalau untuk berobat ini kan dari pinggang asal mulanya nih. Nah, saran dokter bagaimana dok? Oke. Ya. Pertanyaannya asam urat atau sakit pinggang? Pinggang, tulang pinggang ini. Bukan asam urat itu Pak? Enggak. Jadi pinggang ini saya tinggi satu tulang. Ya. Gini Pak. Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terkadang memang ada beberapa kasus yang kita membutuhkan tindakan operasi. Ya. Ya, kembali lagi saya katakan holistik ini bukan menggantikan loh. Ya, tetapi melengkapi. Terkadang memang butuh. Ada beberapa kasus yang memang harus dengan tindakan operasi karena sudah terlalu lama terjadinya kelainan seperti itu. Mungkin dari kecil Bapak pernah jatuh sehingga tua baru ngerasa sakit, usia tua di mana tubuh kita sudah mulai melemah, otot tulang melemah, otot melemah, tulang keropos, tapi berat badannya tambah berlebih. Di saat itulah masalah muncul. Jadi yang pertama harus sekali Bapak lakukan adalah mencari tahu seberapa rusak kerusakan yang ada di tulang belakang, terutama di daerah lumbar. Itu satu. Kalau memang bisa di treatment, kita akan melakukan treatment. Tapi kalau tidak bisa, saya katakan, oh ini harus dioperasi. Setelah operasi, baru kita lakukan gimana caranya, ya, agar penyakit itu tidak muncul lagi. Begitu Pak. Ya. Jadi kalau memang nanti dari hasil scanning ternyata memang ini benar-benar tidak bisa di treatment dengan terapi maupun obat-obatan herbal, ya saya akan sampaikan, oh ini tidak bisa, ini operasi dulu. Baru nanti setelah operasi kita perbaiki yang tidak ada dalam medis, gitu Pak. Ya, tetapi harus diperiksa lebih dalam lagi. Bukan hanya tulangnya kita periksa, sarafnya, pembuluh darahnya, ototnya, organ-organ yang ada di sekitarnya, itu semua diperiksa. Ya Pak, gitu ya. Oke, kita lanjutkan terakhir. 7 tips. Ini masuk sesi terakhir. Tolong catat Pak, Bu. Ya, lakukan 7 tips ini mulai hari ini, insya Allah 3 bulan ke depan level kesehatan kita meningkat. Ya. Tips pertama, langkah pertama, jaga makan. Bagaimana cara jaga makan? Ada 4 cara jaga makan Rasulullah yang saya buat singkat ya. Yang pertama, kata Rasulullah, makanlah di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Itu maksudnya makan jangan berlebihan. Ya. Kedua, makan jangan di atas jam 11, jangan makan malam, stop makan sebelum isya. Tepatnya lagi, jangan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam. Itu cara jaga makan yang kedua. Cara jaga makan yang ketiga, kurangi karbohidrat dengan cara mengurangi 6 putih. Kurangi karbo dengan cara mengurangi 6 putih. Putih pertama, nasi putih kurangi, ganti nasi merah. Tepung jangan dimakan, putih kedua. Putih ketiga, gula pasir jangan disentuh, jangan dimakan. Ganti sama madu, ganti sama gula aren, ataupun tidak perlu minum manis-manisan. Nah, kalau Bapak masih sudah makan nasi, ya sebetulnya tidak perlu lagi gula pasir, Pak. Minum kopi boleh tanpa gula, ngeteh boleh tanpa gula. Kalaupun terpaksa gula, pakai gula aren. Ya. Menurut satu ilmuwan di Amerika, gula pasir itu nggak layak masuk dalam kategori makanan. Kata ilmuwan di sana, masuknya racun putih, Pak. Ya.
Jadi kalau mau sehat jangan makan gula pasir. Yang keempat, kurangi makanan dengan olahan santan. Nasi Padang makanan terenak di dunia, Pak. Boleh, tapi jangan setiap hari, sekali-sekali. Ya, Pak. Saya orang Jawa tapi hobinya makan nasi Padang. Ya, seminggu sekali enggak apa-apa, jangan tiap hari. Terutama yang olahan santannya gitu loh. Yang kelima, kalau tidak bisa dapat susu murni, susu langsung dari sumbernya, jangan minum susu. Jangan minum susu bubuk apalagi kental manis, hindari. Rasulullah ngajarin minum susu, tetapi yang diminum oleh beliau adalah susu kambing langsung dari sumbernya. Maksudnya itu susu murni, boleh. Tapi susu bubuk, susu kental manis itu sudah proses kimiawi yang mudah teroksidasi, enzimnya sudah hilang, justru akan menyebabkan masalah di kemudian hari. Ya. Jadi langkah putih yang kelima, hindari susu olahan. Kalau susu murni boleh nggak? Boleh. Bagusnya susu kambing murni. Wow, sehat, Pak. Ya. Putih yang keenam, kurangi garam. Ganti garam Himalaya. Itu 6 putih. Kurangi karbohidrat dengan cara mengurangi 6 putih. Itu tadi jaga makan yang ketiga. Jaga makan yang keempat, makanlah yang halal dan toyib. Halalan dan toyiban. Halal gimana maksudnya? Panjang penjelasannya. Bukan hanya dagingnya halal, tapi cara mendapatkan dagingnya pun harus halal. Apa yang kita makan, uang yang kita pakai untuk membeli makanan yang masuk dalam tubuh kita, uangnya pun harus halal. Kadang-kadang kita sakit ternyata hasil korupsi, mohon maaf, menipu, mencuri, ya, itu tidak halal. Daging kambing halal, daging sapi halal, nasi halal. Tapi kalau belinya pakai uang haram, ya jadi haram juga masuk dalam tubuh kita. Lalu apa yang dimaksud dengan toyib? Belinya pakai duit halal, dagingnya daging halal, semuanya halal, tapi makan sate 20 tusuk, ndak toyib, Pak. Paham maksudnya? Maksudnya makan jangan berlebihan, itu toyib. Kalau memang ndak cocok makan udang, ya nggak usah dipaksakan. Gara-gara makan udang jadi alergi, itu ndak toyib namanya. Ya, jadi kita harus mengenali tubuh kita. Oke, itu langkah pertama, jaga makan. Makan jangan berlebihan, jangan makan malam, kurangi karbo dengan kurangi 6 putih, dan terakhir, makanlah yang halal dan thayyib. Itu cara jaga makan yang benar. Sebetulnya masih banyak penjelasan lain mengenai cara jaga makan, cuman karena mengingat waktu kita skip dulu yang lain. Langkah kedua, jangan tidur larut malam. Ini tips kedua. Dengan syarat lampu dimatikan. Hari ini banyak orang yang sakit, imunnya melemah hanya gara-gara sepele, tidur dengan cahaya lampu. Fatimah radhiyallahu anhu ditanya oleh sahabatnya Nabi, apa salah satu rahasia sehatnya Nabi? Fatimah cerita, Nabi tidur dengan kondisi gelap gulita. Setiap mau tidur, beliau mematikan sumbu-sumbu api di rumahnya. Tidur dengan gelap gulita. Ternyata diteliti, orang yang tidur dengan tanpa cahaya, hormon melatoninnya akan diproduksi dengan maksimal. Hormon inilah yang membantu diproduksi antioksidan, membuat tubuh kita tidur lelap. Tapi kalau dengan cahaya, hormon melatonin tidak dapat diproduksi, sehingga tidur kita tidak lelap, produksi antioksidannya terganggu. Nah itu dia. Jadi kalau mau sehat, tidur sebelum jam 11 malam tanpa cahaya lampu. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, minum air putih yang cukup secara kuantitas maupun kualitas. Bagaimana caranya?
Pagi hari minum 1 gelas, sampai maghrib pastikan setiap 1 jam, haus tidak haus, minum 1 gelas. Cukup kurang lebih 150 sampai 200 cc per jam. Haus tidak haus tetap harus minum 1 jam. Menjelang tidur 1 jam sebelum tidur jangan terlalu banyak minum, Pak. 1 jam 2 jam sebelum tidur justru jangan terlalu banyak minum. Kalau Bapak minumnya terlalu banyak menjelang tidur justru ginjalnya akan rusak. Ini kan ilmu, banyak yang tidak tahu, pengen ginjalnya sehat, banyakin minum. Ternyata minumnya mau tidur, diperbanyak malah ginjalnya rusak. Ya, jadi langkah ketiga, minum air putih dengan cara yang benar. Ada adabnya cara minum air putih yang benar, Rasulullah sudah mengajarkan. Yang keempat, ya, lakukan puasa secara rutin. Bapak yang sakit mah puasa, yang sakit jantung puasa, apalagi sakit diabetes puasa, tapi puasa dengan cara yang benar. Rasulullah pun ngajarin bagaimana cara sahur, bagaimana cara berbuka, menunya seperti apa, semua sudah diajarkan. Ya, nanti insya Allah untuk puasa kita skip dulu, mudah-mudahan di tahun depan, ya di bulan Ramadan kita bisa hadir lagi di masjid ini untuk memberikan manasik kesehatan dengan tema puasa. Ya, oke, itu langkah keempat puasa. Langkah kelima, jaga hati. Mohon maaf, iri, dengki, sombong, takabur, marah, takut yang berlebihan itu menyebabkan imunitas kita turun, menyebabkan fisik kita rusak. Ingat bahwa tubuh kita terdiri 3 unsur, fisik, pikiran, dan jiwa. Salah satunya rusak, salah satunya